Silakan untuk Kang Algen Saputra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Merdeka. Alhamdulillah, masih semangat ya? Semangat Udah kok. hampir jam 10 nih. Yang paling penting para peserta semangat. Kalau acara semangat, insya Allah saya pun semangat nanti untuk share pengalaman saya. Supaya teman-teman semua yang di sini ada 119 orang di tahun ini bisa lunas hutang dan riba, bisa hidup tanpa hutang. Amin ya Allah. Bisa punya mobil, rumah, cash, dan bisa berangkat umroh haji, insya Allah ya. Karena saya sekarang ada di sini sebenarnya hasil dari ya kerja teman-teman, kerja saya dan tim di 2 sampai 3 tahun belakangan ini. Alhamdulillah hasilnya besar. Yang awalnya sebenarnya saya pun ngalamin hal yang serupa seperti teman-teman semua. Hampir kebanyakan saya yakin apa yang dialami oleh teman-teman yang ada di Zoom meeting malam ini itu pernah saya alamin gitu. Pernah saya alami. Nanti akan saya share pengalaman saya sehingga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua ketika saya bisa, insya Allah teman-teman bisa gitu ya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu emang hasil dari keputusan saya di 2-3 tahun sebelumnya ya. Nah, perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Algian Saputra. Nama lengkapnya sebenarnya Algi Anggriawan Saputra. Saya tinggal di Purwakarta. Perkenalan dulu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu saya bisa langsung nyapa aja ya. Karena insya Allah dengan silaturahmi kita bisa memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Sedikit saya akan share pengalaman saya di 15 menit sampai 20 menit ke depan ya. Mohon waktunya ya. Teman-teman bisa nyimak sampai selesai. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat buat Anda semua dan juga buat saya khususnya ya. Karena saya yakin ya, yang hadir di sini nggak mungkin hadir kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bisa jadi teman-teman semua, bentar, bisa jadi teman-teman semua hadir di sini karena emang ya jawaban dari doa-doa kita sebelumnya. Ya pernah mungkin ada yang berdoa, ya Allah saya pengen punya mobil. Nah Allah kasih petunjuknya. Ya Allah saya pengen punya rumah sendiri. Nah Allah kasih petunjuknya. Ya Allah saya pengen berangkat haji, pengen lunas hutang. Allah kasih petunjuknya. Selalu seperti itu sih. Selalu seperti itu karena Allah nggak mungkin tahu-tahu kita berdoa malamnya, misalnya sholat malam, tahu-tahu paginya ada jawabannya gitu di depan rumah, ada hasilnya. Nggak mungkin, selalu ngasih jalannya, petunjuknya. Dan insya Allah, nah di sini yang akan saya share ke teman-teman semua adalah pengalaman saya pribadi. Ya saya nggak menyudutkan siapapun. Ini yang saya bicarain insya Allah hari ini adalah apa yang saya alamin ya. Adapun kalau kayak di film-film ya, kalau terjadi kesamaan itu bukan apa namanya, nggak direncanakan ya. Yang jelas ini pengalaman saya pribadi. Nah alhamdulillah berkat wasilah menjalankan bisnis di Best Corporation Syariah ini. Mungkin tadi videonya secara ringkas itu saya ringkas videonya dalam 2 menit lebih. Yang aslinya itu udah hampir dari 3 tahun. Nanti bulan Agustus 3 tahun saya berada di Best Corporation gitu. Jadi itu saya singkat ya, selama 2-3 tahun ini saya singkat dalam video itu. Padahal di 2-3 tahun itu saya mengalami susah senangnya, sedihnya, nangisnya sampai bahagianya. Kira-kira menurut teman-teman 3 tahun aja deh. Kira-kira 3 tahun itu cepet atau lama? Cepet ya. Kadang bahkan saya masih ngerasa gitu ya kalau lagi lihat anak sekolah, kadang kemarin tuh kayak masih sekolah gitu. Kemarin tuh kayak masih kuliah, kemarin tuh kayak masih bekerja. Sekarang ada di posisi menjalankan bisnis Best Corporation yang waktunya bisa fleksibel gitu. Menurut saya itu kebilang cepet ya. Walaupun sebenarnya ada yang lebih sukses dari saya gitu ya di Best Corporation. Saya masih berjuang gitu. Cuman menurut saya ini lebih cepat dibanding saya waktu jadi karyawan selama 6 tahun. Dibanding kita ngeredit rumah selama 15 sampai 20 tahun. Ini masih lebih cepat. Anda bisa ngerjain 2-3 tahun tapi dapat miliaran. Itu masih lebih cepat, bahkan super cepat. Mau jadi manajer pun saya rasa kalau nggak punya warisan itu rumahnya 15 sampai 25 tahun. Untuk karyawan, karena saya pernah jadi karyawan ya. Dan alhamdulillahnya wasilah Best Corporation saya udah dapat total reward 2 miliar lebih. Berupa motor cash, mobil cash yang udah beberapa saya dapat, motor cash yang udah beberapa saya dapat. Motor pertama saya ambil unit, mobil cash, mobil Rio saya ambil BRV yang pertamanya, sisanya saya uangin.
Pajero 1 dan rumah 1 miliar. Total reward lebih dari 2 miliar termasuk umroh 2 kali alhamdulillahnya. Insya Allah bulan Oktober saya berangkat umroh, mudah-mudahan bisa satu keluarga. Cuman yang dapat free gratis baru saya. Ini saya lagi ngejar umroh kedua. Umroh yang pertama tahun kemarin, umroh yang kedua, yang ketiga insya Allah ini saya ngejar buat keluarga nih ya. Minta doanya mudah-mudahan kalau saya bisa, saya yakin teman-teman semua bisa. Jadi total reward udah 2 miliar. Nah ini hasilnya dulu yang saya kasih tahu. Kenapa Kang ngomongin hasilnya mulu gitu di awal? Ya karena supaya teman-teman ada tujuannya gitu. Jangan sampai kita ngerjain sesuatu nggak ada tujuannya. Seperti saya dulu waktu jadi karyawan. Sebenarnya saya waktu jadi karyawan nggak ada tujuannya. Yang penting kata orang-orang lulus kuliah harus kerja ya kerja. Jadi seakan-akan nggak tujuannya, pergi pagi pulang sore itu hanya untuk nyari gaji doang. Sementara gaji yang kita punya selalu habis untuk keperluan sehari-hari. Sebenarnya kan tujuan kita hidup ikhtiar itu kan untuk nyenengin keluarga ya, untuk ngasih tempat tinggal, kendaraan. Berarti tujuan utamanya sebenarnya kebutuhan pokok itu bukan cuma makan dan minum, itu mah kebutuhan wajib udah pasti terpenuhi gitu ya, makan minum. Tapi kebutuhan pokok itu sebenarnya tempat tinggal dan kendaraan. Tempat tinggal untuk bernaung kita sebagai keluarga dan istri anak kita atau suami anak kita, kendaraan untuk transportasi kita. Di mana itu semua nggak disediakan di tempat kerja. Jarang ada tempat kerja yang Anda kerja 5 tahun, 10 tahun dikasih nih, kamu karena udah loyal dikasih rumah sama saya. Jarang. Sepinter apapun teman-teman, ketika ngelamar kerja, Anda misalnya IPK-nya 4 kalau kuliah ya, atau teman-teman waktu SMA-nya nilainya paling bagus di ranking 1 terus gitu ya, diwawancara sama manajer, Pak saya insya Allah akan kerja keras, kalau bisa Pak kerjanya 12 jam sehari, Senin sampai Sabtu, lembur kalau perlu, dengan kemampuan saya yang IPK saya 4, saya akan loyal kerja di Bapak Ibu silahkan ngomong gitu ke manajernya. Terus ngomong, saya akan kerja loyal selama 5-10 tahun ke depan. Kira-kira Pak saya minta rumah sama mobil buat saya Pak, dikasih nggak sama atasan? Saya yakin nggak akan. Mungkin teman-teman nggak diterima kerjanya, belum juga kerja udah diminta. Nah ini bedanya dengan business based corporation. Bukan cuman secara omongan doang, tapi tertulis di marketing plan. Siapapun yang ngerjain sungguh-sungguh, penjualan sesuai target perusahaan, Anda akan dikasih motor, mobil, dan rumah cash senilai 1,67 miliar sampai 51 miliar. Itu tertulis dalam marketing plan yang sudah terlegalitas di Kementerian Perdagangan. Sehingga kita punya izin PLA, punya izin CUPL, dan dari MUI kita punya izin PLBS. Bayangin sudah tertulis. Ya, teman-teman gak usah ngomong pun, yang kerja dikasih gitu. Waktu itu saya kerja nggak ada tujuan, nggak tahu tujuannya kemana, hanya pergi pagi pulang malam gitu ya. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, tapi rumah masih ngeredit dan rumah ngeredit, nggak ngeredit sih, rumah masih ngontrak sampai sekarang alhamdulillahnya. Nah motor yang pernah saya kredit. Nah ini ya, saya ceritain sekarang next. Nah saya tuh sebenarnya lulusan kuliahan teman-teman, kerja lulusan kuliahan itu ngabisin uang orang tua pasti puluhan sampai ratusan juta sampai lulus kuliah, dari TK sampai kuliah. Tapi setelah saya kerja, alhamdulillahnya ya, alhamdulillah yang saya alamin itu, kalau kerja di perusahaan orang lain itu yang saya ngalamin ya gajinya gitu-gitu aja. Ya karena udah dipatok, mungkin ya 9 dari 10 pintu rezeki ada yang benar-benar ada di dunia usaha gitu ya. Saya memperebutkan satu pintu rezeki di mana karyawan itu banyak, gajinya udah dipatok sama perusahaan gitu kan. Gaji staff sekian, manajer sekian, ya supervisor, manajer sekian, direktur sekian, direktur sekian, udah dipatok gitu. Keras apapun teman-teman kerja ya gajinya segitu gitu. Itu yang saya alamin. Ya selama 6 tahun saya kerja, alhamdulillah sih saya dapat motor nih. Ya. Nih, ini 6 tahun saya kerja. Jadi saya bakal nunjukin, saya berani membandingkan dengan karyawan karena saya pernah jadi karyawan yang lumayan lama gitu ya, dengan menggunakan gelar sarjana saya. Tapi ya alhamdulillah gelar sarjana saya ternyata nggak bisa memberikan mewujudkan impian saya, bisa pengen punya rumah, bisa pengen haji, umroh ya, punya kendaraan ya, itu belum bisa mewujudkan. Saya waktu itu 6 tahun kerja punya motor 1 ngeredit teman-teman. Ya mungkin bukan rezekinya saya di sini. Sehingga setelah 6 tahun saya udah resign. Saya nyoba-nyoba bisnis ke sana sini nggak ketemu sebenarnya. Saya pernah menjalankan bisnis network marketing lain sebenarnya, bisa lihat di YouTube saya. Alhamdulillah belum dapat untuk kendaraan dan rumah tinggal, belum dapat. Akhirnya bisnis itu ngedrop di 2019. Saya nggak ada kerjaan lagi di 2019 teman-teman. Ini yang realitanya. Dan saya pernah jadi ojek online. Ini buktinya. Jadi saya ngomong itu insya Allah berdasarkan apa yang saya alamin
Saya pernah jadi ojek online. Nama lengkap saya Algi Anggidawan Saputra. Nih di bulan Maret 2019 saya daftar. Tapi karena masih baru dan waktu itu lagi booming-boomingnya ojek online, pendapatan saya masih kecil dulu, 30.000 sampai 70.000 per hari. Untuk kehidupan sehari-hari itu amat sangat kurang banget teman-teman. Jadi saya di 2019 sedang dalam posisi kepepet, istri mau lahiran anak kedua, saya nggak punya kerjaan, pendapatan kecil banget. Nah ini kerennya manusia ya, sebagai makhluk ciptaan Allah, ketika kita terdesak biasanya kita mau ngerjain apapun. Nah itu yang saya alamin dulu, saya mau kerjain apapun yang penting halal. Tapi saya nggak mau jadi karyawan lagi gitu, karena saya tahu kalau jadi karyawan ya beli rumahnya pasti ngeredit, beli mobilnya pasti ngeredit gitu. Saya pengen minta ke Allah itu dunia bisnis. Sebelum saya nunggu Allah kasih jawaban, ketemu bisnis yang tepat, saya nge-grab dulu gitu. Waktu itu saya ngojek dulu, tapi alhamdulillah sih segini juga ya, masih bisa hidup, Allah masih bisa ngasih makan gitu. Karena kepepet waktu itu, ceritanya kenapa kepepet, pendapatan saya kecil, istri mau lahiran di bulan Agustus itu, saya akhir Agustus itu saya harus bayar kontrakan rumah senilai, kalau nggak salah waktu 2019 itu 15 juta selama 1 tahun. Bayangin, uangnya kagak ada. Itu lagi posisi kepepet, uangnya kagak ada. 15 juta, kan megang 15 juta, sejuta aja buat kebutuhan sehari-hari nggak ada, mungkin habis setiap harinya segini gitu ya. Nah itu ya posisi kepepet, istri mau lahiran ya di bulan Maret itu. Wah, ada saya nge-grab terus, saya nggak ketemu sampai awal Agustus. Akhirnya ada yang nelfon saya, namanya Pak Sunario dari Bandung, ngenalin suatu bisnis, Best Corporation Syariah. Di mana saya waktu kepepet dari bulan Maret itu kan ya cuma bisa buat makan doang. Itu saya kan doa. Lalu kasih petunjuk sama Allah, nih ada bisnis. Melalui manusia dikasih petunjuknya, ada bisnis Best Corporation Syariah. Saya dikasih tahu ini rewardnya bisa miliaran. Nah ketika saya dikasih tahu itu, oh jangan-jangan ini jawaban dari doa-doa saya gitu. Jadi saya nggak mungkin loh ketemu PT Best kalau emang bukan izin Allah gitu ya. Saya cuma yakin aja, ketika saya ngelihat ini saya langsung positif, ini jawaban dari doa-doa saya. Kalau ini bukan kehendak Allah, saya nggak mungkin ketemu gitu. Sehingga kalau ada yang nawarin PTBS waktu itu, saya langsung positive thinking, nggak pernah ngedebat, nggak pernah negatif, nggak pernah mempertanyakan gitu. Saya terima aja apa yang dikasih Pak Sunario ini. Apalagi Pak Sunario waktu presentasi kayak ke saya udah dapat semua reward. Ya mungkin seperti halnya saya sekarang berbicara di teman-teman gitu. Waktu itu karena Pak Sunario ini di Bandung, saya di Purwakarta, dekat gitu. Dulu belum ngetren Zoom teman-teman, belum ada Zoom dulu di 2 Agustus 2019. Zoom meeting kan adanya di 2020 pas pandemi akhir-akhir ya. Nah jadi sekarang ya udah saya langsung aja ke kantor gitu ya, ketemu langsung, karena nggak ada yang bisa ngejelasin via WA kan susah, via telepon kan nggak kelihatan gitu ya. Ya udah saya dijelasin, wah saya tertarik banget di situ. Saya positive thinking, kalau Bapak bisa saya bisa gitu. Cuman ada kendala waktu itu. Kendalanya apa? Ya uangnya nggak ada untuk daftarnya. Jangankan 2.100.000, 1 juta aja kagak megang ini. Akhirnya saya nggak daftar waktu itu. Teman-teman saya pulang dulu, cuma dikasih sampel produk. Ceritanya ini fotonya nggak ada sih. Sayang, kalau saya tahu saya bakal dapat semua reward sekarang, mungkin setiap harinya saya videoin teman-teman sebagai bukti ke Anda. Sayangnya saya pun dulu nggak tahu saya bakal dapat reward. Cuman saya yakin aja bakal dapat gitu ya. Andai saya bisa balik lagi ya ke 2019, itu saya bakal rekam kegiatan saya sehari-hari gitu ya. Seneng nangisnya itu saya rekam gitu. Jadi suatu saat saya ngomong ke istri, ini gimana cara daftarnya ya, supaya dapat reward, supaya bisa bayar kontrakan di akhir Agustus. Sudah habis di September tuh sudah bayar gitu ya. Gimana caranya? Akhirnya nggak ada cara lain waktu itu, jual mas kawin dulu. Nah ini saya alamin. Jadi kalau daftar di bisnis yang peluangnya besar, itu jangan nyisain uang, ntar nunggu gaji kita disisain, ngumpulin. Bukan kayak gitu caranya. Karena kita lihat dulu potensi rewardnya kan miliaran. Di luar sana ada nggak yang miliaran? Kalau nggak ada berarti kan ini lebih bagus dibanding peluang di luar sana, bahkan peluang di tempat kerja. Kalau lebih bagus berarti harus kita prioritaskan. Maka saya prioritaskan waktu di awal Agustus, gimana caranya saya dapat. Ya yang penting nggak nyuri gitu ya. Nah waktu itu ada istri saya masih punya mas kawin ya. Lalu saya pinjam dulu, gimana kalau kita jual. Itu masih ingat saya. Andai saya waktu itu rekam teman-teman. Itu ada buktinya, sayang ya nggak direkam gitu. Makanya ini saya buat para leader nih yang lagi berjuang, itu yakin aja pasti sukses kalau ngikutin semua support system. Dan kalau bisa setiap susahnya direkam gitu ya, untuk bukti nanti ke teman, ke mitra-mitra, bahkan ke anak cucu kita gitu, kalau kita itu pernah berjuang gitu, supaya ditiru perjuangan kita. Itu saya masih ingat. Ambil mas kawinnya terus
dibawa ke toko emas. Itu yang jualnya saya gitu, ke toko emas tuh saya bawa gitu ya, pakai motor gitu ya. Yang di toko emas kan biasanya ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu itu ke toko emas perhiasan, biasanya ibu-ibu, nih saya laki-laki gitu ya. Mau jual emas, itu kelihatan emas cewek ya. Itu kelihatan banget jual emas kawin istri gitu ya. Itu saya ngalamin banget. Waktu itu saya dapatnya berapa juta ya? 5 juta atau 6 juta gitu ya. 2.100.000-nya dipakai untuk pendaftaran ya di awal Agustus atau pertengahan Agustus itu ya. Saya lupa tanggalnya, sayangnya nggak di-record gitu ya. Itu 2.100.000-nya dipakai pendaftaran. Lalu sisanya untuk lahiran anak. Nah, untuk kontrakan belum tahu nih gimana caranya ya. Ya udahlah, saya jalanin aja, saya pede aja, mudah-mudahan 1 bulan dapat motor. Karena waktu itu reward motor masih 15 juta. Reward motor dulu masih 15 juta, teman-teman. Sekarang udah 20 juta, lebih besar. Saya jalanin, ternyata udah 1 bulan jalanin. Ya jangankan dapat motor, komisi aja dapat cuman kecil banget gitu ya. Saya sebulan pertama itu hampir nggak bisa jalanin itu. Dalam artian ya maksudnya baru gitu ya, baru murid baru lah, kalau sekolah masih bingung cara jalaninnya gimana. Kan dulu nggak ada Zoom meeting, nggak ada training. Zaman saya tuh bener-bener nggak ada yang ngajarin gitu. Tutorialnya nggak ada. Beda sama sekarang, semua udah lengkap gitu. Jadi saya masih sendiri dulu, nggak ada tim-tim di sini, nggak ada nih Kang Arif, Kang Riansa yang bisa bantuin, sendirian. Support system pun nggak ada gitu ya. Akhirnya kan saya door to door kemana-mana nawar-nawarin ya, kayak penjual obat. Padahal itu strategi yang salah dulu, karena saya nggak ngerti. Yang penting saya ikhtiar aja. Saya yakin dengan ikhtiar, kalaupun salah nanti Allah ngasih petunjuknya. Kalau saya nggak berhenti, saya kasih petunjuk terus ya. Tapi itu dia ujiannya. Di bulan pertama nggak ada hasil. Akhirnya udah deadline bayar kontrakan. Udah saya ngomongnya tuh yang punya kontrakan, ditunggu ya sebentar gitu ya. Mudah-mudahan pertengahan bulan gitu ya. Akhirnya udahlah, nggak ada. Ini kayaknya nih nggak akan dapat motor di 1-2 bulan pertama gitu ya. Padahal saya yakin harus dapat motor sebulan pertama. Dan nggak dapet. Akhirnya ceritanya waktu itu saya minjem ke saudara ya, ke orang tua saya minjem ke saudara, dibagi 2 itu 15 juta ke saudara dan ke orang tua. Disitulah saya pertama kali punya hutang. Setelah hutang motor kredit lunas, saya punya hutang kedua sebesar 15 juta untuk bayar kontrakan gitu. Dan saya pun punya hutang ke istri saya untuk mas kawin ya. Totalnya berarti puluhan juta lah hutang saya. Nah di situ saya nggak berhenti, sambil ngojek saya jalanin teman-teman. Nah waktu itu ketika door to door itu mentok, saya nggak bisa nawarin ke siapa lagi nih, udah mentok gitu ya. Saya akhirnya jalanin support system yang tadi Kang Riansa jelasin. Saya waktu jalanin Google Ads, jalanin YouTube gitu. Jadi setiap kegiatan saya di PTB saya mulai record di waktu itu. Alhamdulillah ternyata Allah kasih jawabannya. Setelah 2 bulan saya susah payah, punya hutang sana sini ya. Ya banyak sedihnya lah 2 bulan itulah nge-Grab. Kalau nggak salah ini bulan-bulan puasa ini, kalau nggak salah nih. Saya masih inget nge-Grab di bulan puasa, makan juga sekali sehari, saya inget banget. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah ngeluh, saya tuh lebih pernah ngalamin lagi makan sehari sekali itu. Bulan puasa ngojek, masih inget saya. Bulan puasa pada maghrib itu saya masih ngojek. Jadi saya bukanya itu minta takjil di masjid gitu ya. Nah udah beres sholat maghrib saya nyalain lagi, nggak langsung makan gitu. Saya nyalain lagi Grabnya, nanti makannya itu jam 9 gitu ya. Bahkan jam 10 itu saya ngalamin banget selama bulan puasa di 2019. Bahkan saya ketika bulan puasa tahun kemarin, ketika puasa saya selalu ingat kejadian di 2019 di mana ketika adzan maghrib saya masih ngojek gitu. Jadi saya selalu bersyukur ketika adzan maghrib di 2020, 2021, 2022 udah tersedia banyak makanan, saya bersyukur banget karena saya dulu pernah ngalamin hal yang sangat menyedihkan dalam diri saya. Mungkin yang tahu cuma keluarga dekat istri saya doang, yang lain nggak banyak yang tahu. Ini saya ceritain ketika saya udah dapat ribut aja, dan sayangnya saya nggak record gitu ya dulu ya. Andai saya tahu bakal kejadian seperti sekarang, saya record tuh supaya ada bukti sejarah buat anak-anak saya gitu. Sayangnya nggak di record gitu ya. Nah susahnya kita, susahnya Anda semua, susahnya saya ya. Ketika kita susah, disitulah saya wajib berdoa. Jangan berhenti ketika Allah kasih ujian, itu doanya makin kuat, apalagi waktu bulan puasa. Kalau bisa doa sambil nangis, saya pernah ngalamin itu kan. Allah lagi ada nih, Allah Akbar, saya masih di jalan dan gak ketemu warung, bayangin. Akhirnya ya udah saya sampai nyari masjid itu saya belum buka gitu ya, sampai nyari masjid nelen udah dulu dah. Dan di situ saya berdoa, walaupun belum batalin puasa, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir saya mengalami kesusahan. Mudah-mudahan saya bisa sukses wasilah bisnis PTBS, walaupun nggak tahu gimana caranya, kasih petunjuknya gitu ya. Yaitu sholat ketemu masjid, ya dikasih minum di masjid, sholat maghrib, saya doa lagi. Alhamdulillah setelah bulan puasa, setelah lebaran di 2019 itu, yang nggak tahu bulannya, yang jelas setelah itu dikasih kemudahan.
6 bulan setelah itu saya dapat 1 motor 1 mobil, teman-teman. Saya ngapain aja, jalanin support system yang udah dijelasin Kang Rian tadi. Saya jalanin, alhamdulillah. 2 bulan berikutnya saya selalu dikasih kemudahan. Selanjutnya susahnya itu saya 2 bulan pertama aja. Alhamdulillahnya ketika susah saya nggak pernah mundur. Justru saya terus fight gitu ya, terus doa gitu. Akhirnya ya udah di 20 bulan ketika Allah udah ngizinin rizkinya turun, nggak ada satu makhluk pun yang bisa ngalangin. Mau itu jin kayak, mau itu manusia, mau itu ratusan ribuan nggak bisa dihalangin. Kalau udah Allah berkehendak ya saya dikasih Pajero cash gitu ya. Sebelum Pajero sebenarnya ada mobil kedua, mobil ketiga, motor kedua, ketiga gitu, dapat itu. Cuman sisanya mau yang kedua, ketiganya saya uang-uangin semua gitu ya untuk investasi emas dan sebagainya lah ya. Ya alhamdulillah saya dapat Pajero. Di keluarga saya mungkin keluarga besar saya satu-satunya yang bisa punya Pajero cash saya gitu, alhamdulillahnya. Berkat atas izin Allah, dan saya pun nggak nyangka, mungkin orang tua saya pun nggak nyangka bisa naik Pajero loh. Karena kalau kita ngandelin gaji kerja, itu waktu gaji kerja 7 juta pun nggak bisa ngedit Pajero, karena Pajero itu teman-teman harus nyicil di atas 10 juta setiap bulan, dan DP-nya itu minimal 150 juta. Bayangin, DP-nya aja 150 juta, cicilannya puluhan juta sebulan. Gaji di mana kira-kira? Gaji teman-teman harus 30 juta kalau mau di ACC untuk bisa punya Pajero cash, Pajero kredit ya. Bayangin saya gaji di mana? Saya dapat Pajero ini alhamdulillah dalam 20 bulan, masih Labidis Space Corporation. Gitu ya. Dan alhamdulillah di 2 tahun setengah lebih, hampir 3 tahun saya dapat rumah 1 miliar. Ya ini saya sedih juga kemarin, ya hampir nangis sih dalam hati. Alhamdulillah ya, Allah akhirnya jawab doa-doa saya di tahun-tahun sebelumnya. Dan saya akhirnya jujur ke teman-teman semua, itu selama saya tinggal di sini banyak orang nggak nyangka kalau rumah yang saya tinggalin ini saya masih kontrak gitu ya. Karena ini ya saya pelajaran buat teman-teman, kalau bisa kontrak jangan kredit gitu. Jangan ngeredit, karena kalau udah teman-teman terjebak dalam riba 15 sampai 25 tahun yang ada kesusahan teman-teman. Rasa was-was, susah tidur dan sebagainya. Kalau bisa ngontrak, hilangin gengsi, karena orang lain itu nggak mungkin nanya sertifikatnya ada atau enggak gitu. Sebenarnya ketika Anda pengen punya rumah sendiri, kalau masih kredit itu saya yakin bukan rumah Anda gitu, karena rumahnya masih milik bank. Karena saya pernah kerja di dunia appraisal, di dunia bank, kalau masih kredit 15 sampai 25 tahun itu rumahnya rumah bank. Anda hanya yang meyakini rumah sendiri padahal sertifikatnya masih di bank. Lebih baik kita ngontrak sambil kita berjuang. Karena berjuang ketika tanpa hutang riba akan lebih mudah Allah ijabah doanya dibanding teman-teman berjuang ketika punya dosa riba. Akan lebih berat gitu kan ujiannya. Alhamdulillah saya ujiannya cuma 2 bulan. Mungkin salah satunya karena saya nggak punya utang riba. Saya punya utang, tapi utangnya bukan utang riba gitu, utang ke saudara gitu. Itu kalau selama nggak ada ribanya nggak ada dosanya. Jadi saya itu ngontrak dari pertama nikah 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang saya berkomitmen dalam diri saya, kalau nggak cash saya nggak akan beli. Lebih baik saya ngontrak. Sampai sekarang rumah yang saya tinggali saya masih ngontrak. Dan saya nggak pernah ngambil buru-buru. Walaupun waktu itu saya dapat Pajero, sebenarnya bisa saya jadiin rumah, tapi saya nggak mau gitu. Saya lebih baik nunggu Allah ngasih jawaban doa saya dapat rumah 1 miliar. Supaya dapatnya itu benar-benar atas izin Allah, bukan saya yang ngatur-ngatur dapat Pajero langsung saya beliin rumah. Itu boleh sebenarnya. Dapat Pajero mungkin ambil Pajero second 250 juta, sisanya beli rumah yang kecil gitu. Itu boleh. Cuma saya nggak mau ngapain. Lebih baik saya doa aja, kalau ya Allah saya minta doa rumah miliaran. Jadi saya nggak mempercepat doa saya dengan cara ngambil yang belum keinginan saya di awal gitu. Mungkin saya kan pengennya rumah 1 miliar nih, saya nggak mau ngambil duluan gitu dengan jual Pajero beli rumah, enggak. Saya nunggu rumahnya itu datang walaupun dengan kontrak gitu. Karena orang lain nggak pernah nanya sampai sekarang tuh, nggak pernah nanya sertifikatnya mana gitu ya. Jarang lah ada orang yang nanya gitu rumah siapa gitu, jarang gitu. Jadi teman-teman harus jangan gengsi kalau belum punya rumah, belum punya mobil. Yang paling penting teman-teman pada akhirnya Anda akan punya rumah, punya mobil totalnya miliaran, dibanding teman-teman punya rumah biasa atau sederhana tapi ngeredit selama 15-20 tahun gitu. Kalau saya berprinsip seperti itu teman-teman, sehingga ya akhirnya apa yang saya yakini Allah kabulkan gitu. Ya dapat rumahnya alhamdulillah sih. Ini lagi proses pembelian teman-teman. Insya Allah besok saya cair rewardnya kan baru di tanggal 28 kemarin bulan Mei. Alhamdulillah 28 Mei kemarin, insya Allah
pembayaran uang cashnya besok hari Senin. Nanti saya rekam ya. Dan ini udah di DP sama saya. Rumah ini udah di DP. Ini tinggal proses aja insya Allah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Dan teman-teman silahkan bantu sholawatnya supaya Anda pun bisa dapat seperti saya. Gitu. Saya doain juga teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, yang menyimak sampai selesai, dimudahkan untuk bisa punya rumah yang nilainya miliaran. Ini rumah ini nggak semua orang punya, nggak semua orang bisa, tapi yang mau berjuang insya Allah bisa. Gitu. Alhamdulillah sih. Belum saya tinggalin rumah ini, baru saya DP. Karena rumah uang 1 miliarnya mudah-mudahan minta doanya besok dikasih sama owner ke saya dan saya akan lunasin rumahnya mungkin lusanya di hari Selasa Rabunya, mudah-mudahan kalau kasih kemudahan gitu. Amin. Nah ini yang saya pegang dari awal ya. Yang saya pegang dari awal perusahaan ini ketika saya flashback lagi di 2019 saya cuma memegang ini. Yang saya yakini visinya perusahaan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Misinya menciptakan 1000 miliarder baru setiap tahun. Ketika saya pertama kali datang ke kantor dan buka marketing plan ini, buka buku dari PTBS ya, bukunya seperti ini. Itu kan saya belum dapat rewardnya kan. Yang saya tahu, yang ketika saya baca ini adalah sebuah doa. Ya, jadi ketika saya baca menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba, berarti saya umat. Amin kata. Misinya melahirkan 1000 miliarder baru setiap tahun. Ya Allah, mudah-mudahan saya. Motonya go berkah no riba. Ya Allah, mudah-mudahan hidup saya terbebas dari hutang dan riba dan hidup berkah tanpa hutang dan riba. Itu seakan-akan doa ketika saya baca. Maka ketika saya daftar itu benar-benar doa ini yang terlalu terngiang-ngiang dan akhirnya terwujud gitu. Maka teman-teman kalau sudah terpenuhi kebutuhan pokok, punya motor, mobil dan rumah cash, saya yakin teman-teman udah gak mikirin hutang riba lagi. Ya teman-teman mau nyicil apa lagi? Toh di PTB sudah dikasih semuanya. Karena Base Corporation ini menggunakan hybrid system, itu sebenarnya motor, mobil dan rumah itu hal sebagian kecil yang ada di PTB. Yang besarnya apa Kang? Ada yang besarnya. Yang besarnya adalah karena Base Corporation ini menggunakan sistem penjualan juga, sistem repeat order juga. Yang dijelasin Kang Riansa tadi baru pendaftaran mitra baru atau first order. PTBS ini produknya produk-produk yang mudah habis atau produk-produk repeat order. Ketika habis pasti mereka beli lagi, apalagi produk pupuk yang banyak ya. Karena produk pupuk pertanian perkebunan kan banyak, ada pestisidanya, ada juga untuk kelapa sawitnya, untuk padinya, pertanian untuk sayur-sayurannya ada, untuk batang kerasnya ada, semua lengkap. Itu kan produk-produk habis nih, apalagi produk-produk kecantikan yang setiap bulan dipakai. Ketika repeat order saya dapat royalti terus. Nah di Base Corporation ini pengalaman saya ya, teman-teman nanti akan dapat komisi harian, akan dapat komisi mingguan, akan dapat royalti bulanan. Yang saya alamin ketika dapat motor cash yang pertama, pendapatan saya udah mulai jutaan dulu. Ya, waktu itu mulai di 3 juta sampai 5 juta. Ketika dapat motor pertama, di situ saya udah nggak nge-grab lagi. Ya, di akhir 2019 saya udah gantung jaket. Ketika dapat mobil, pengalaman saya itu tiap orang pendapatannya akan beda-beda tergantung dari penjualan timnya, tergantung dari repeat order timnya. Cuman yang saya alamin dulu ketika dapat mobil, pendapatan saya alhamdulillahnya di atas 5 juta. Jika saya mulai fokus terus di PTBS. Ketika dapat Pajero cash, pendapatan saya alhamdulillahnya di atas 10 juta. Ketika dapat rumah 1 miliar, sekarang alhamdulillah pendapatan saya udah di atas 20 juta, di atas 25 juta teman-teman. Nah, ini yang saya alamin. Ya walaupun pendapatannya alhamdulillah masih 20-an juta ke atas, sekarang lagi target saya nembus di atas 30 juta. Tapi saya itu udah punya motor, mobil dan rumah cash. Andai misalnya Kang Arif digaji di perusahaan tambang misalnya, gajinya karena Kang Arif pinter digaji 30 juta sama perusahaan, tapi nggak dikasih motor, mobil dan rumahnya. Kira-kira 30 juta itu dipakai habis apa? Saya yakin 30 juta itu Kang Arif punya cicilan mobil, misalnya Pajero, karena udah gaji 30 juta. Masa iya nyicil mobil lagi ya kan? Gak mungkin kan? Misalnya nyicil Pajero 10 juta. Misal. Beli rumah klaster yang 500 juta, cicilannya berapa sebulan? 10 juta. Makan dan minum 5 juta sampai 7 juta ya. Sisanya paling yang ngantongin 1 juta. Akhirnya 30 juta itu akan habis oleh kebutuhan Kang Arif. Tapi di PTBS, teman-teman udah punya motor, mobil, rumah mewah, punya pendapatan 30 juta sebulan. Kira-kira 30 juta dipakai apa? Masa iya mau dipakai ngeredit mobil lagi? Kan udah ada mobilnya. Masa iya mau dipakai ngeredit rumah? Karena udah dikasih rumah.
masih mau ngedit handphone, kan punya pendapatan 30 juta sebulan, beli aja tiap bulan. Jadi uang yang kita dapat itu benar-benar murni masuk ke rekening. Buat teman-teman kehidupan sehari-hari, buat jalan-jalan boleh, buat investasi beli emas boleh, terserah. Itu buat Anda, yang penting dipakai untuk hal-hal yang halal gitu ya. Itu yang saya alamin. Yang alhamdulillahnya saya udah dapat semua rewardnya, tinggal saya ngejar reward next aja gitu ya. Ini saya lagi target mobil keempat di tahun ini. Bismillah, di tahun ini saya lagi ngejar mobilio yang keempat yang 150 juta. Ini juga lagi target ini 400 poinan lagi, 1 ED dapat Pajero yang kedua, dan kalau nggak salah satu lagi di kisaran 700-800 poin lagi untuk Pajero yang ketiga. Target saya 2 Pajero di tahun ini ya, target kerja saya. Jadi ada 3 mobil yang lagi target kerja saya, mobilio, 2 Pajero. Jadi ya itulah, di PTBS ini selalu ada capaian-capaian selanjutnya. Sementara rumah masih ada 30 unit lagi yang belum saya kejar rumah. Tapi tenang, saya tunggu. Saya lagi ngejar 2 Pajero dan mobilio dulu. Untuk apa? Insya Allah bulan Oktober saya targetnya berangkat umroh 1 keluarga. Dan tahun depan kalau dapat Pajero yang kedua, yang ketiga, yang Pajero yang pertama akan saya naikin rumah. Dalam artinya rumahnya mau saya tambahin lagi secara size rumahnya, dibesarin. Dan Pajero yang kedua yang saya dapat untuk berangkat haji gitu. Itu rencana saya ke depan seperti itu. Mudah-mudahan Allah ijabah. Dan ini juga menjadi peluang buat teman-teman semua, karena di PTBS bisa sampai dapat 31 kali, teman-teman. Bayangin. Dan kalaupun ada apa-apa bisa diwariskan ke anak cucu kita. Gitu. Cukup simple ngerjainnya, apalagi tadi Kang Riasa udah jelasin dan support sistemnya jelas. Insya Allah kita ada Zoom meeting seminar setiap Sabtu malam kayak gini. Anda bisa jelasin singkat aja, bikin penasaran teman saudara, bawa ke Zoom meeting biar kita yang jelasin nanti. Dan nanti setiap Selasa malam kita ada trainingnya, gimana caranya teman-teman akan menguasai, insya Allah yang mau belajar akan menguasai yang saya kuasain gitu. Teman-teman nanti akan belajar Google Ads, Facebook Ads, ya TikTok dan YouTube, sehingga Anda nggak usah door to door kayak 2 bulan pertama saya jalanin. Anda cukup di rumah atau sambil kerja, yang penting punya handphone. Ya, Anda bisa mendatangkan banyak calon mitra ke handphone Anda gitu. Jadi Anda bisa jualan dari handphone aja. Anda bisa membuat tim dari handphone, dan Anda bisa melakukan repeat order dari handphone ke setiap kota di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Karena ya survei membuktikan setiap orang itu sekarang di handphonenya pasti mengakses WA, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok gitu. Dan yang paling tinggi penggunaannya sekarang ada di WA, YouTube, dan TikTok yang paling tinggi. Apalagi TikTok yang lagi mengalami peningkatan. Makanya di kita ada training TikTok marketing ya. Saya yakin bahkan sekarang setiap orang mencari informasinya di handphone. Jarang yang nanya ke Pak RT, ke Pak RW gitu ya. Bahkan nyari jodoh pun sekarang di handphone gitu. Nah, makanya kita akan bergerak di media sosial juga. Nanti teman-teman ada training-trainingnya. Seperti ini nanti WA-WA-nya yang ke saya tadi, ke Kang Riansa, ini juga ke saya banyak banget. Yang akhirnya langsung memutuskan daftar, dan daftarnya terlalu murah menurut saya. Jangan daftar paket sombong kalau emang teman-teman punya rezeki lebih. Saran saya, kecuali teman-teman mepet rezekinya kayak saya waktu dulu, harus ngutang dulu untuk daftar, ya udah nggak apa-apa daftar paket basic. Tapi kalau ada rezeki lebih, teman-teman optimalkan semaksimalnya. Kalau bisa priority, kalau nggak bisa paket tengah, paket bisnis atau paket eksekutif. Bantu didaftarkan sama sponsornya ya, segera daftar. Dan kalau kita bisa, saya dan Pak Leader bisa, insya Allah Anda pun bisa. Yang paling penting kita mau bergerak bareng, mau ngerjain bareng ya. Tanamkan dalam hati, kita jalanin bisnis PTBS ini bukan buat diri kita, karena untuk diri kita saya yakin semuanya juga udah cukup. Yang penting bisa makan untuk laki-laki ya, bisa makan ya, bisa minum, bisa naik motor aja sebenarnya kita mah udah cukup gitu kan. Tapi di luar sana masih ada orang tua kita yang menunggu khususnya kita. Walaupun orang tua kita nggak pernah berharap, nggak pernah ngomong langsung, tapi kalau kita mungkin bisa ngelihat isi hatinya, pasti akan lebih senang ketika anaknya bisa sukses. Walaupun orang tua nggak ngomong gitu ke kitanya, pasti kalau kita bisa lihat hatinya orang tua kita pasti pengen berangkat haji dan umroh bareng kita gitu. Nah sebelum kita dipisahkan sama orang tua kita, mumpung kita masih sehat, kita wujudkan gitu. Makanya ketika nemu peluang seperti ini, kerjakan sungguh-sungguh. Kalau bisa secepatnya, nggak usah nunggu 3 tahun, 1 tahun dapat, kerjain gitu. Mumpung orang tua kita masih ada, niatin hasilnya nanti untuk nyenengin keluarga orang tua, minimal nanti bisa untuk istri dan anak gitu ya. Karena itu akan menjadi nilai pahala gitu. Anda pengen punya mobil untuk bisa ngantar anak Anda sekolah, untuk bisa ngantar anak ke
anak Anda sekolah di rumah-rumah tahfidz atau di pesantren-pesantren tahfidz, kan itu bernilai ibadah ya. Makanya kerjain sungguh-sungguh. Kalau bisa naik mobil, kenapa harus naik motor gitu? Kalau Allah nyediain mobil, kenapa kita ngambil yang kecil? Kalau nggak nyediain mobil, karena mobil itu lebih banyak, lebih luas mobilitasnya, pahalanya bisa lebih besar. Anda bisa bawa satu keluarga dibanding motor bawa isi sama anak, itu pun kehujanan ke panasan. Lebih senang lagi kalau orang tua dan keluarga Anda naik mobil Pajero. Makanya kalau Allah nyediain mobil, kenapa kita terus-terusan naik motor? Kenapa kita nggak minta mobil dan ikhtiar untuk dapat mobil, memantaskan diri gitu? Ya, mudah-mudahan nih teman-teman ke arah sana ya. Mulai dari sekarang yakinkan Anda harus sukses minimal untuk keluarga kecil Anda, atau kalau bisa untuk orang tua dan sanak saudara Anda. Saya tunggu Anda di Business Best Corporation. Pokoknya keputusan Anda hari ini, keputusan Anda di masa depan itu hasil dari keputusan Anda sekarang. Andai saya waktu itu nggak daftar di PTBS, nggak akan ada Algian yang sekarang gitu. Ya, andai Anda nggak memutuskan hari ini, ya 10 tahun ke depan pun Anda masih sama di posisi sekarang. Alhamdulillahnya saya dulu 2019 akhir memutuskan hal yang berubah di kehidupan saya, sehingga kehidupan saya pun berubah gitu. Oke, saya tunggu pokoknya Anda di Business Best Corporation Syariah. Insya Allah kita kerja tim, kita bareng-bareng. Pesan saya yang paling penting, teman-teman mau belajar sungguh-sungguh di 1-2 bulan pertama, kerjain bareng-bareng sama saya, rajin ikutan Zoom meeting bareng saya, terus konsultasi sama sponsornya. Kalau bisa ketemu kita, insya Allah kita sukses di PTBS, bisa dapat minimal 1,67 miliar sampai 51 miliar per orang minimal. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, Bapak Ibu. Di balik kesuksesan seorang Kang Algen Saputra ternyata tersimpan itu luar biasa proses usaha ya, dan juga doa dari beliau. Luar biasa teman-teman ya. Oke, mungkin terima kasih Kang Algen Saputra. Di sini saya akan membuka saja langsung sesi tanya jawab ya, biar tidak kemalaman ini ya. Ini dikhususkan untuk calon mitra yang ingin bertanya, silakan ya, saya buka sesi tanya jawabnya mulai dari sekarang ya. Bisa via chat ya, bisa juga mau langsung juga boleh, silakan ya. Mau bertanya ke Kang Algen Saputra boleh, untuk bertanya ke materi yang lainnya juga boleh, silakan ya. Untuk calon mitra, saya persilakan. Untuk sponsornya mungkin bisa diarahkan calon-calon mitranya. Bisa bertanya langsung mungkin tentang cara kerjanya, mungkin ada yang belum paham. Boleh di-unmute dulu ya. Komisi-komisinya mungkin. Atau di kolom chat ada yang mau nanya? Ya, buka 1-2 pertanyaan insya Allah. Sekitar 2-3 pertanyaan nih teman-teman ya. Iya nih, boleh nih. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mbak? Dengan saya Irmayani dari Duri Riau ya Mas. Mbak Irmayani Riau. Sponsornya siapa Mbak? Muhammad Ali Warisi. Bapak Muhammad Ali Warisi. Muhammad Ali Warisi. Oke, boleh. Silakan, mau bertanya apa Mbak? Gini ya, mau nanya sama Pak Algiannya. Ya. Itu kira-kira kalau kan saya baru bergabung ini di PTBS ini sekitar 4 hari yang lewat gitu kan. Oh, sudah mitra ya? Udah ya, cuman produknya belum nyampe gitu. Jadi itu harusnya itu, atau dari sekarang saya maksudnya kasih ke teman-teman, maksudnya memasarkan produknya, atau tunggu barangnya nyampe gitu Pak? Kalau baru daftar, saran saya di awal itu kalau mau nawarin ke temen harus ada produknya dulu. Kita jangan sampai nawarin kucing dalam karung. Jadi kalau mau nawarin door to door harus ada produknya dan marketing plan-nya. Jadi harus wajib dulu masuk grup Prime Academy. Kalau tim saya ada grup namanya Prime Academy, pastiin masuk dulu, nerima semua materi, nunggu produknya datang, nanti tanya ke sponsornya, lihat nomor resinya udah nyampe mana. Nah kalau materinya udah masuk, kita udah mulai paham, buku marketing plan-nya pun udah dapet, produknya udah dapet, udah pernah dicoba, nah baru mulai kita. Kalau mau gitu, jalanin secara offline door to door. Tapi kalau mau online, silakan. Kalau mau jalanin secara online, silakan ikutan Zoom training di setiap Selasa malam untuk menguasai support sistem online-nya. Itu wajib
tiap hari Selasa nanti ada trainingnya. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Ya, Birma mudah-mudahan semangat Birma nih. Terima kasih banyak. Siap. Segitu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Birma wabarakatuh. baru daftarnya. Yang belum daftar siapa nih? Karena yang udah daftar nanti ada Zoom meeting lagi hari Selasa, jadi bisa tanya jawabnya di sana lebih detail gitu. Oh iya. Tiap hari Selasa nanti ya untuk mitra, nanti silakan bisa ikuti trainingnya dan juga bertanya sepuasnya ya. Ya. Oke, silakan untuk para calon mitra mungkin udah pada paham semua ya, tinggal daftar aja mungkin. Iya. Mungkin masih malu-malu karena saya pun dulu waktu menjalani bisnis PTBS kan dulu belum ada pertemuan kayak gini. Jadi kalau ada ngumpul tuh saya selalu paling belakang gitu. Mau nanya tuh canggung gitu ya. Canggung ya. Ya wajar sih. Cuman saya yakin di setiap yang belum daftar, teman-teman yang belum daftar ini selalu ada pertanyaan. Pasti. Gitu. Mungkin nanti nanya ke sponsor mungkin. Oke, siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Ida. Mbak Ida dari mana Mbak Ida? Dari Dubai, dari Cianjur. Masya Allah. Sponsornya siapa Mbak Ida? Pak Tutut. Pak Putut. Wah, dari TikTok nih pasti ya? Di TikTok. Masya Allah. Boleh silakan mau bertanya apa Mbak? Nanti Ibu kan pulang bulan Juli, Insya Allah. Pas di sana musim panen padi Pak. Iya. Iya. Nanti kalau ini bisa mungkin saya ketemu sama Pak Adgan sama Pak Afgan ini namanya. Pak Algian. Salam kenal. Oh Pak Algian, iya. Mungkin kacamatanya tuh sama kali sama ini Afgan ya. Pak Algian, iya maaf. Boleh. Ya gitu Pak. Nah, ketemu saya. Emang mirip Afgan Mas Arif. Iya. Afgan KW. Salam kenal dari Ibu. Ya Ibu, begitu. mudah-mudahan bisa segera daftar dari Dubai ya. Sekarang masih di Dubai. Iya. Ngapain Bu di Dubai Bu? Ya begitulah. Cari ini ya, cari emas ya di Dubai ya. Dubai itu nggak ketemu Pak. Nggak ketemu itu. Oh gitu. Mending di Indonesia iya. Mending di Indonesia ya. Yang udah kerja di Dubai aja ngomong mending di Indonesia gimana ini? Mendingan di Indonesia iya, kumpul sama keluarga, ketemu usah sama jadi PTB. TKI-nya Kang Arif ya. Jangan jadi TKI ya. Alhamdulillah. Nggak usah. Di TKI bukannya gajinya gede ya kalau di TKI itu? Iya, apalagi di Dubai itu kan. Kalau di Dubai wah. Sama negara petrodolar gitu kan. Oh. Alhamdulillah disyukuri Pak. Alhamdulillah. Iya, tapi mungkin nggak enaknya kalau di luar negeri itu kita jauh dengan keluarga, mungkinnya kita gitu. Sama anak, suami gitu kan. Nah itu mungkin yang bikin sedihnya. Terus Pak nggak besar juga gitu. Mendingan di Indonesia kalau udah ketemu PTBS dari dulu mungkin Ibu nggak perlu ke sini. Iya. Mungkin jalannya sekarang. Iya. Jadi udah ke Dubai kan bisa daftar sekarang. Paket priority kayaknya. Amin. Insya Allah rencana itu dari rencana bagi di Cianjur itu banyak sawahnya. Iya masih banyak Pak, masih banyak sawah, perkebunan juga, singkong segala macam. Mudah-mudahan nih Bu Ida siap daftar paket apa Bu rencana Bu? Priority, Insya Allah. Insya Allah. Nanti Insya Allah bisa ketemu sama saya. Ya. Iya, Pak di kampung saya itu di kecamatan Kabupaten Cianjur saya banyak pohon pisang yang harus dikasih pupuk itu selain padi. Ya, bisa. Selain padi ada untuk pisang. Sekarang kan pisang udah sedikit jelek gitu, harus dikasih pupuk gitu. Ya, nanti ada benar. Sama fotosintesa ya. Iya, harus. Nanti bisa konsultasi sama Pak Suparno, nanti ada trainingnya lah, Insya Allah nih. Insya Allah. Siap. Saya kan Ibu dari Bandung Pak. Singkong juga kecil-kecil pohonnya itu. Singkong. Gitu, iya. Nanti bisa disemprot pakai eco farming Bu. Tenang, ada produk PTB. Iya. Makanya Insya Allah Pak. Saya pengen cepat pulang ini teh. Ini 1 bulan lagi. Ke Pak Putut. Udah nggak sabar. Iya. Ntar diantar Pak Putut nanti ke base camp ke Kang Algian Saputra nanti. Iya, Insya Allah Pak. Insulin eco farming. Iya. Banyak tuh Pak yang
berapa hektar itu singkong terus pisang di kecamatan ya di Cianjur. Ya, kalau nanti mudah-mudahan bisa segera pulang, daftar paket priority, nanti ambil produknya ke kantor, nanti didampingi. Iya. Ya maaf, terima kasih ya Pak ya. Ya. Insya Allah. Ya sama-sama. Tuh Pak Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada yang memutuskan untuk mendaftar di paket priority. Ini dari TKI Dubai ya. Nah, beliau ini dapat informasi dari TikTok sistem yang akan kita berikan ke mitra-mitra baru nantinya ya. Jadi ini harus menguasain ya, support sistem online itu harus menguasain. Jadi bisa jualannya sampai ke Dubai. Bayangin kalau Pak Putut berangkat ke Dubai, nyampe nggak tuh kira-kira? Ongkosnya berapa itu naik pesawat itu kan? Bisa buat gabung priority. Mas Arif. Ya. Itu Ibu Ida itu yang undang siapa, Mas? Pak Putut. Alhamdulillah, mantap itu GSS-nya terkabul itu. Mantap nih, luar biasa. Pak Putut. Selamat Pak Putut. Ini Pak Pututnya ada kan nih sponsornya nih? Pak Putut lagi nge-grab jangan-jangan. Pak Putut itu kan ojek online kayak saya. Calon mitra udah ratusan masih nge-grab aja. Aduh. Oke, siapa lagi? Silakan untuk calon mitra ya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Boleh di-unmute dulu mic-nya dinyalain. Silakan di-unmute dulu. Oh, di kolom komentar yang mau nanya. Boleh. Mungkin yang malu mungkin ya, yang masih malu silakan tanya di kolom chat aja. Atau ada yang memutuskan untuk bergabung malam hari ini akan diproses besok, mungkin silakan. Ada yang mau langsung memutuskan bergabung malam hari ini? Iya, supaya hari Selasa bisa langsung ketemu sama saya lagi, kita training lagi. Nanti kita kalau mau ketemuan hari Senin, saya ada di Bandung, nanti ketemuan, ada seminar di Bandung juga. Oke. Seminar di Bandung ya Kang, yang di kantor pusat ya? Iya, betul, hari Senin. Wah, mantap. Lebih dahsyat lagi nih tadi. Jadi full buat Anda semua harus sukses. Betul. Gak nyontek doang ngerjain di PTBS ini, nyontek sukses insya Allah. Benar. Wajibin nyontek. Wajib. Nggak bisa nyontek, wah itu kalau nggak bisa nyontek berarti nggak berhasil. Farid. Ya. Ada yang mau bertanya, ada mitra dari Pak Maudi nih. Oh iya. Calon mitra Pak Afwan. Oke, silakan siap-siap. Dengan siapa Pak? Gimana Pak Maudi? Ya, lagi siap-siap dulu mungkin. Ini calon mitranya ya? Iya. Oke, dengan siapa Pak? Halo. Lagu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Afwan di Maluku. Pak Afwan di Maluku. Afwan ya? Iya, di Maluku. Pak Afwan. Afwan ya, Masya Allah. Pak Afwan di Maluku. Maaf toh. Ya. Masya Allah. Okay. Alhamdulillah sangat menarik sekali. Kebetulan saya ini adalah temannya Pak Maudi. Ya. Dan ini calon mitra. Iya. Saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan disampaikan oleh beberapa yang dikatakan sukses ya. Sudah luar biasa, sangat luar biasa. Baik, kebetulan ya kita di Maluku sini kan daerah kepulauan dan sangat baik sekali kalau memang ini bisa dijalankan di Maluku secara maksimal, itu insya Allah bagus Pak. Terutama untuk daerah-daerah Maluku ini kan terkenal dengan tanaman keras. Dan juga ada tanaman padi. Lalu kan ada produk-produk yang berhubungan langsung dengan pertanian, itu sangat baik Pak. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebetulan saya ini kan baru mau bermitra ini Pak. Kendala yang dihadapi saya saat ini kan yang pertama adalah sebagai tenaga pegawai negeri sebagai khusus pada sebagai pengawas benih tanaman di lapangan yang berhubungan langsung dengan pertanian, berhubungan langsung dengan kepentingan petani Pak.
banyak hal yang disampaikan oleh petani terkait dengan persoalan penggunaan obat-obat pertanian baik pupuk maupun ini. Kebetulan saat ini kan pupuk yang disediakan oleh pemerintah ini kan sudah mulai agak berkurang. Ya, betul. Oleh karena itu ya agak mulai berkurang. Tentu dengan hadirnya eco farming ini sangat membantu petani dalam hal masalah pemupukan dan sebagainya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sangat tertarik sekali Pak dengan bisnisnya ini Pak. Insya Allah mungkin setelah jadi mitra, daftar sebagai jadi mitra, itu selalu ingin butuh petunjuk dan arahan dari yang sudah dianggap sebagai senior dan sudah berhasil Pak ya. Siap. Oleh karena itu sangat berharap sekali. Lalu dengan cara-cara yang diberikan, yang mudah-mudahan bapak-bapak yang ada jangan bosan-bosan untuk memberikan arahan kepada kami Pak. Kami siap untuk mengembangkan perusahaan ini di daerah Maluku Pak. Amin. Terima kasih. Biasa. Ya. Oke. Pak Afwan berencana mau bergabung di paket apa ini Pak? Priority ya? Priority Pak. Masya Allah luar biasa. Priority Pak. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan Pak Afwan bisa menjadi leader dan stokis di sana nanti untuk Insya Allah penyalur penyambung lidah kita di Maluku. Karena di Maluku saya yakin leadernya kan dikit jarang ya. Banyak kan di area Jawa. Kalau Pak Afwan bisa fokus di bidang pertanian itu akan lebih bagus lagi. Karena bidang pertanian ini yang lagi booming. Inilah pupuk pemerintah susah, maka pupuk PTBS bisa jadi solusi. Apalagi PTBS ini ada pupuk organiknya. Dan di PTBS kan pupuknya itu bernilai Pajero dan rumah 1 miliar. Sementara di luar sana udah pupuknya berkarung-karung besar-besar gitu ya. Itu nggak dikasih hadiah sama pemerintah gitu kan, bahkan harganya naik terus. Di PTBS pupuknya kecil-kecil, bertonton ya. Tapi di PTBS ini kecil-kecil, tapi kalau kita buka itu bisa ada Pajero dan rumah 1 miliarnya gitu. Nah ini bisa jadi solusi nanti buat masyarakat. Selain nanti panennya subur, petaninya juga makmur gitu ya. Bukan cuma nanti orang kaya doang yang makan bisa naik Pajero, tapi para petani di lapangan pun bisa punya Pajero sendiri-sendiri. Iya, insya Allah, amin Pak. Mudah-mudahan melalui wasilahnya Pak Afwan nanti yang bergerak ke lapangan di Maluku, insya Allah ya. Siap Pak, siap. Karena nanti kalau di bidang pertanian ada training khususnya setiap hari Jumat ya, Jumat malam, ada Minggu malam, ada training Zoom meeting khusus pertanian. Seminggu 3-4 kali ada Zoom meeting khusus pertanian. Pak. Baik Pak. Gitu. Dan Pak mungkin terkait dengan Zoom meeting ini Pak, insya Allah Pak, ketika saya sudah masuk jadi mitra, saya jadi mitra, saya akan sama-sama dengan petani saya. Karena saya berjuang untuk demi kepentingan petani Pak. Kalau petani sukses, berarti kita masyarakat sukses Indonesia akan bisa jadi sukses Pak. Amin. Kebetulan ada keluhan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini kan. Saya selain dari petugas di pertanian, saya adalah juga pemerhati terhadap kelangkaan pupuk yang selama ini terjadi di kalangan petani. Artinya petani mau ingin pemerintah. Pak Maudi Maluku. Maudi Maluku ya Pak, di bawah Pak Maudi Pak, saya nanti di bawah Pak Maudi insya Allah. Artinya bahwa yang selama ini dihadapi oleh petani ini kan pemerintah minta untuk harus genjot produksinya Pak. Ternyata dengan genjot produksi, harga pupuk makin mahal, lalu bahkan bukan makin mahal, tapi langka untuk mendapatkan pupuk itu Pak. Sehingga yang diharapkan padahal seharusnya kan petani itu 1 hektar itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tapi ternyata 1 hektar tidak bisa untuk jangankan untuk makan saja, untuk sekolah anak susah. Minimal mereka harus mencapai 1 orang itu bisa sampai 3-4 hektar atau baru bisa menjawab mereka punya kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan selanjutnya. Karena kenapa pupuk sangat mahal. Lalu untuk mau mendapatkan per hektar itu 5 ton per hektar itu harus membutuhkan paket stokis Pak. Cuma kan lanjut Pak Afwan. Ya.
itu berarti kan membutuhkan biaya yang sangat mahal terkait dengan harga pupuk, lalu harga obat-obatan dan lain sebagainya. Sehingga yang diharapkan untuk harus mendapatkan hasil yang maksimal kan tidak tercapai itu, Pak. Ya minimal petani harus memiliki lahan itu sekitar 2-3 hektar baru bisa untuk harus mereka mendapatkan kehidupan yang agak layak. Tapi kalau di bawah 2-3 hektar cuma 1 hektar tidak bisa. Harga obat saja tidak bisa menutupi itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ini jawaban atas keresahan Pak Afwan di Maluku ya. Insya Allah dengan PTBS kita bisa sukses lah nanti di Maluku untuk para petani tentunya ya. Para petani Pak, bisa minimal hasil panennya bisa memenuhi kebutuhan para petani dulu, nanti bonus-bonusnya mengikuti. Ya, insya Allah. Baik, Pak. Pak Afwan. Siap. Assalamualaikum Pak, salam kenal Pak, Suparno dari Lampung. Baik. Nambahin sedikit Pak, kalau untuk Siap. pertanian pupuknya kalau untuk batang sawit dan tumbuhan keras lainnya dalam 1 hektar tuh cuma butuh 14 kg Pak. Luar biasa. Ya, tapi kalau untuk tanaman padi dan sebagainya itu paling 1 hektar tuh hanya butuh 1 kg untuk 1 kali panen. Luar biasa, Pak. Ya. Saya kira itu aja Pak, biar tambah semangat Pak. Iya, nanti ada trainingnya ya. Nanti ada trainingnya Siap. dari pupuk ajaib Eco Farm sama Pilau Sulawesi. Ya. Ditunggu Pak Afwan, Pak Maudi, dibantu nanti Pak Afwannya bisa sampai dapat produknya nyampe ke Maluku dengan selamat, insyaallah. Insyaallah, amin. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Maudinya mana nih Pak Maudinya? Ada. Oh, sebelahnya kayaknya di Pak Maudi turun ke lapangan terus ya, offline terus nih, door to door nih Pak Maudi nih. Iya, siap. Let. Door to door terus, Pak. Turun gunung terus ya. Belajar online, Pak. Oke, Pak Maudi. Dibantu Pak Afwan, kira-kira siap kapan daftar di bisnis PTBS-nya? Order pertamanya? Iya, rencana minggu ini, Pak. Minggu ini ya. Amin. Nanti mohon bimbingan late juga, Pak. Siap, insyaallah. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada 2 calon mitra ya yang memutuskan insyaallah akan mendaftar ke priority. Wah, dahsyat. Wah, mantap Mas. Oke, ada lagi calon mitra yang memutuskan untuk mendaftar malam hari ini, silakan. Kapan nular ke kita, Mas? Amin, insyaallah. Sebentar lagi. Masih banyak peluang. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ya, saya kasih waktu ya untuk calon mitra yang bertanya. Untuk calon mitra ya, satu pertanyaan. Jika tidak ada yang bertanya, akan kita tutup saja acaranya nanti. Kecil apa orang? 3 orang, 3. Ini potensinya 51 Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin para sponsor silakan bisa diarahkan calon mitra yang masih berada di acara Zoom, diarahkan untuk bertanya. Ini masih ada 82 peserta, luar biasa nih ya. Tadi ada polisinya loh Pak, ikut Zoom-nya. Udah banyak keluar, tadi 100 lebih tadi. Ya, Mas Reri gimana Mas Reri, ada calon mitra masuk nggak nih? Masuk tadi tapi udah pada keluar. Udah pada keluar? Waduh, jangan disuruh keluar atuh. Keluar sendiri dia mah. Harusnya dikunci pintunya, Pak. Ya kuncinya belum dibawa. Kalau setengah-setengah itu nggak enak gitu kan, harus full. Gerbangnya digembok. Dan nggak keluar, kunciin Pak. Paling yang dari Medan tadi baru masuk tadi. Tapi udah keluar tadi udah ngechat. Berarti Mas Reri tugasnya besok nih dikasih ini lagi, arahan lagi, informasi lagi ntar. Ya wajib itu mah harus. Ini masih awam nih. Udah upgrade belum? Katanya mau upgrade ke priority nih Mas Reri. Ya yang kemarin yang nggak jadi ya gimana ngupgrade-nya? Ya doain aja dah. Amin. Gimana nih, masih ada yang nanya? Kalau nggak ada kita off aja mungkin Zoom meetingnya. Oke. Jam 11
Jam 11 ya. Oke, kalau begitu kita tutup saja acara seminar online Zoom meeting pada malam hari ini ya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, para mitra, para calon mitra, Bapak Ibu ya, dan juga para leader, para pemateri, top leader kita Kang Algen Saputra, kemudian Kang Riansyah, Kang Solihin yang sudah membawakan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Suatu informasi peluang bisnis syariah yang insya Allah menjadi solusi untuk kita semuanya ya, yang mempunyai permasalahan tentang ekonomi ataupun yang ingin meraih impian ya, ingin umroh, ingin mobil, ingin rumah ya, secara cash tanpa kredit ya, insya Allah bisa didapat ataupun dicapai dengan wasilah bisnis PTBS. Mungkin ya di luar sana memang banyak ya bisnis ataupun usaha ataupun teman-teman yang bekerja pada saat ini. Tapi untuk meraih impian memang bisa ya, sebenarnya memang bisa, cuman butuh waktu yang sangat lama mungkin kalau di luar sana ya. Tapi untuk di PTB sendiri, ketika kita berusaha ya, ketika kita kerja keras di sini, kita berdoa gitu ya, insya Allah impian kita ini bakal tercapai tanpa perlu waktu lama gitu ya. Dan perusahaan ini tidak ada target ya, hanya menentukan untuk poinnya saja. Nah, untuk target pencapaian hanya kita yang menentukan. Jadi tergantung kita nih teman-teman ya, mau mencapainya secara cepat ataupun lebih cepat.